Tema renungan firman Tuhan untuk renungan hari ini adalah hidup sebagai saksi, bertemu Kristus, dan mengenali kehadirannya dalam momen sehari-hari. Ayat Alkitab yang kita baca sesuai bacaan Sabda Bina Umat GPIB hari ini adalah dari Lukas 24 ayat 13 sampai ayat 16 yang berbunyi sebagai berikut. Pada hari itu juga, dua orang dari murid-murid Yesus pergi ke sebuah kampung bernama Emmaus, yang terletak kira-kira 7 mil jauhnya dari Yerusalem, dan mereka bercakap-cakap tentang segala sesuatu yang telah terjadi. Ketika mereka sedang bercakap-cakap dan bertukar pikiran, datanglah Yesus sendiri mendekati mereka, lalu berjalan bersama-sama dengan mereka. Tetapi ada sesuatu yang menghalangi mata mereka, sehingga mereka tidak dapat mengenal Dia. Demikian pembacaan Alkitab. Haleluya! Saudara-saudari buah hati Allah, hari ini kita akan merenungkan satu bagian dari Alkitab, yaitu dari Lukas 24 ayat 13 sampai ayat 16, yang menceritakan pertemuan dua orang murid dengan Yesus yang telah bangkit dalam perjalanan menuju Emmaus. Konteks ayat-ayat ini ditetapkan pada hari yang sama dengan kebangkitan Yesus, mengikuti peristiwa yang dijelaskan dalam Lukas 24 ayat 1 sampai ayat 12. Setelah para wanita tersebut menemukan kubur yang kosong dan menerima pesan dari para malaikat tentang kebangkitan Yesus, mereka segera menceritakannya kepada para murid. Namun, para murid masih bergumul dengan ketidakpercayaan dan kebingungan. Dengan latar belakang ketidakpastian dan keraguan inilah, kita menemukan kedua murid tersebut melakukan perjalanan dari Yerusalem ke Emmaus, sebuah desa sekitar 7 mil jauhnya dari Yerusalem. Suasana penuh kesedihan dan kekecewaan menghantui para pengikut Yesus. Mereka berharap bahwa Yesuslah yang akan menebus Israel, namun penyalibannya menghancurkan harapan mereka. Saat mereka berjalan di sepanjang jalan, mereka mendiskusikan kejadian terkini, mencoba memahami semuanya. Pada saat keputusasaan dan ketidakpastian inilah, Yesus menampakkan diri kepada mereka, meskipun pada awalnya mereka tidak mengenalinya. Ayat ini menyoroti gejolak emosi dan rohani yang dialami para murid setelah kematian Yesus. Hal ini menggarisbawahi perjuangan mereka untuk memahami pentingnya kebangkitan Yesus dan penggenapan kitab suci. Namun, bahkan dalam kebingungan mereka, Yesus datang mendampingi mereka, siap untuk menyatakan dirinya dan memberikan kejelasan dalam hati dan pikiran mereka. Apa pesan Tuhan untuk kita yang hidup di masa kini? Di tengah peristiwa-peristiwa yang penuh gejolak di zaman kita, seperti ketidakpastian, kegelisahan, dan gangguan, kita diajak untuk membuka mata dan hati kita terhadap kehadiran Kristus di tengah-tengah kesibukan kita sehari-hari. Sama seperti para murid bertemu Yesus dalam perjalanan menuju Emmaus, demikian pula Dia berjalan bersama kita dalam perjalanan sehari-hari. Kehadirannya tidak terbatas pada ruang-ruang sakral atau momen-momen luar biasa, namun meresap dalam kehidupan kita sehari-hari, menunggu untuk dikenali dan dirangkul oleh kita. Terlebih lagi, kisah para murid dalam perjalanan menuju Emmaus mengingatkan kita akan kekuatan transformatif dari perjumpaan dengan Kristus. Ketika mereka mendengarkan Dia menjelaskan isi kitab suci dan memecahkan roti bersama-sama, mata mereka terbuka dan hati mereka berkobar-kobar. Demikian pula halnya dengan kita. Tuhan mengundang kita untuk terlibat dengan firman-Nya, bersekutu dengannya dalam doa, dan berpartisipasi dalam persekutuan umat beriman, dengan mengetahui bahwa pada saat-saat seperti ini, kita juga dapat berjumpa dengan Kristus yang hidup, dan merasakan kembali kehadirannya. Apa yang harus kita terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari? Praktisnya, kita harus menumbuhkan sikap penuh perhatian dan pengharapan dalam kehidupan kita sehari-hari,
berusaha mengenali jati diri Tuhan, di tengah hal-hal yang sifatnya duniawi dan juga dalam hal yang ajaib. Hal ini berarti menciptakan momen refleksi tenang dan persekutuan kita dengan Tuhan, memberikan ruang bagi Tuhan untuk berbicara dan bergerak di dalam hati kita. Ini berarti terlibat dengan pembacaan dan perenungan kitab suci, tidak hanya sebagai kata-kata yang tertulis di halamannya, tetapi juga apa yang tersirat, sebagai kesaksian hidup akan kesetiaan dan kasih Allah, yang siap mengubah dan memperbaharui kita dari dalam diri kita keluar. Lebih jauh lagi, ketika kita menyadari kehadiran Kristus dalam hidup kita dipanggil untuk memberikan kesaksian tentang realitasnya, dan membagikan kabar baik tentang kebangkitannya kepada orang lain. Baik melalui tindakan kebaikan, kata-kata yang memberi semangat, atau percakapan yang disengaja, kita memiliki hak istimewa dan tanggung jawab untuk mengarahkan orang lain pada harapan dan transformasi yang terdapat dalam Yesus Kristus. Di dunia yang mendambakan makna dan tujuan, kehidupan kita menjadi kesaksian akan realitas kehadiran Kristus dan kuasa kebangkitannya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, bukalah mata kami untuk mengenali kehadiran-Mu di saat-saat biasa dalam hidup kami. Saat kami berjalan bersama-Mu, berkomunikasi dengan-Mu, dan menjadi saksi realitas Tuhan dalam segala hal yang kami lakukan, penuhi kami dengan Roh-Mu, agar kami dapat hidup sebagai saksi setia kebangkitan-Mu, dan mewartakan kasih-Mu kepada dunia yang membutuhkan. Kami pohonkan doa ini dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Kiranya Tuhan menguatkan kita, dan kasih karunia Tuhan Yesus menyertai kita.